Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini kita mengawali dengan mengisi kehadiran di kebaktian melalui aplikasi GKI Puri Indah. Kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, hari ini Minggu tanggal 18 Mei 2025, pelayan firman Tuhan pada kebaktian hari ini adalah Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Pada kebaktian ini juga akan diselenggarakan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikutinya. Mohon perhatian jemaat untuk setiap ibadah perjamuan kudus, maka khusus pada kebaktian umum 1 yaitu pada pukul 6.30, ruang ibadah di lantai 4 tidak dapat digunakan. Jemaat dapat menggunakan ruang ibadah di lantai 3. Sedangkan untuk kebaktian umum 2 pukul 9, ruang ibadah lantai 3 dan lantai 4 dapat dipergunakan. Sesudah ibadah selesai, mohon kemasan anggur dan roti dapat dibawa keluar dan dibuang di tempat sampah di depan ruang kebaktian. Demikian informasi dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sakramen perjamuan kudus rumahan bagi yang sakit dan lanjut usia akan dilayankan pada hari Selasa 20 Mei 2025 mulai jam 10 pagi. Persembahan pujian pada kebaktian umum kedua ini akan dilayankan oleh komunitas Blessing. Majelis Jemaat GKI Puri Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Warta berikutnya, Komisi Dewasa mengadakan persekutuan usia indah dengan tema Berdamai dengan Masa Lalu yang diadakan pada hari Senin 26 Mei 2025 pukul 10 di Ruang Serbaguna lantai 1 dengan pembicara Pendeta Dani Purnama dari GKI Gading Serpong. Mari datang dan menghadiri acara tersebut. Mengundang jemaat dan simpatisan untuk menghadiri ibadah malam Pentakosta yang akan diadakan mulai hari Jumat tanggal 30 Mei pukul 19. Bersama mari kita melayani dengan lebih sungguh. Keterangan lengkap ada di warta digital. Warta selanjutnya, persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Mei 2025 pukul 11 on-site. Mohon dukungan doa jemaat. Berikut adalah presentasi dari tim Dare to Care. Selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal, saya Charles, saya mewakili dari tim unit pelayanan Dare to Care atau seri pengembangan soft skill, ingin menginformasikan bahwa tanggal 24 Mei, Sabtu depan ya, jam 10 pagi, kita akan mengadakan seminar tentang investasi keuangan dengan hikmat. Jadi di seminar ini Bapak Ibu bisa mengetahui cara berinvestasi dan mengelola resiko menurut Alkitab. Lalu Bapak Ibu juga bisa tahu belajar kelola berkat tanpa kehilangan arah rohani. Dan ini yang paling greget gitu ya. Bapak Ibu juga bisa tahu tips cuan ala firman Tuhan. Nah, seminar ini akan dibawakan oleh 2 orang, yaitu Bapak Robi Chandra, Pendeta Emeritus Robi Chandra, dan juga Bapak Roberto Akuan. Ini Bapak Roberto ini khusus kita datangkan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi seminar ini cocok bagi Bapak Ibu yang baru mau coba mulai investasi. Jadi akan dijelaskan instrumen-instrumen investasi apa sih yang cocok sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Contoh, misalkan investasi emas, forex, saham, bahkan kripto nanti akan dibahas di investasi ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin tahu bisa hadir tanggal 24 Mei. Seminar ini juga cocok bagi Anda yang sudah coba mulai berinvestasi, tapi masih belum cuan nih. Nah mungkin
niat Bapak Ibu belum selaras sama firman Tuhan. Jadi kita akan belajar sama-sama gimana sih caranya kita bisa raih keuntungan tapi sesuai juga dengan hikmat dari Tuhan. Dan yang ketiga ini juga cocok bagi Bapak Ibu yang sudah sebagai pelaku investasi ya, dan ingin mencoba untuk tetap melipat gandakan keuntungan Anda. Tapi ini bukan janji ya, tapi Bapak Ibu juga bisa terus selaras sama hikmat Tuhan. Nah, oleh karena itu kita akan undang Bapak Ibu hadir di seminar tanggal 24 Mei Sabtu depan jam 10 pagi. Nah, link pendaftaran ada di atas ini. Jadi Bapak Ibu bisa scan langsung, dan sebagai informasi kita juga mengundang berbagai gereja sekitar GKI Puri Indah. Kuotanya hanya 100. Semoga Bapak Ibu masih dapat kuota. Jadi silakan Bapak Ibu scan, saya kasih waktu 10 detik kali ya untuk Bapak Ibu yang ada di sini, semoga masih dapat kuota ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu silakan daftar, atau kalau ada yang kesulitan nanti ada teman-teman kami di luar yang bisa bantu Bapak Ibu daftar. Sampai jumpa di seminar tanggal 24 Mei. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Atestasi masuk. Telah diterima dan diproses atestasi masuk dari Ibu Maria Magdalena, Gereja Asal GPIB Bukit Kasih Kerinci. Alamat di Jalan Puri Indah, Blok B5 nomor 19, masuk wilayah 1. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Puri Indah mengucapkan selamat datang dan selamat berjemaat di GKI Puri Indah. Kepada Ibu Maria Magdalena kami persilahkan untuk naik ke mimbar ke atas untuk menerima buku keanggotaan. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Puri Indah. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima, yang mengajak kita untuk menghayati betapa besar karya kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dengan segenap hati dan jiwa memuji namanya. Segala
Saudara-saudara, mari kita mulai ibadah perjamuan kudus ini dengan bersama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa apa biasa di luar? Bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali. Bersyukur hari ini kita juga boleh ditemani oleh adik-adik kita dari komunitas Blessing Community. Selamat datang, selamat beribadah. Dan hari ini kita akan bersama-sama di dalam menghayati tentang sakramen perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali tentang identitas kita yang melekat di kita, yaitu kasih Kristus. Kalau kita bicara tentang kasih Kristus, kita semua tahu bahwa Allah mengasihi kita. Tapi di dalam kehidupan keseharian kita melihat bahwa banyak krisis yang terjadi yang memang disebabkan oleh kasih. Ada persaingan, ketidakadilan, ketidakpedulian, kepentingan pribadi, banyak hal yang menggeser kasih Kristus yang tadi di pusat menjadi di luar kehidupan kita. Ini yang menjadikan keprihatinan dan kelangkaan buat kita. Oleh karena itu di tengah-tengah kita diundang untuk ikut dalam perjamuan Tuhan, kita diingatkan di dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Saat menghadapi pengkhianatan dan penderitaan yang akan menimpa, yang menarik adalah Yesus justru menyampaikan sebuah perintah. Bukan untuk membenci orang yang mengkhianati, bukan untuk memusuhi orang yang mengkhianati, tetapi perintah untuk mengasihi dan saling mengasihi. Perintah yang baru yang ada dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita teladani Tuhan Yesus yang tetap mengasihi di tengah luka dan terus biarlah menginspirasi buat kita agar kita pun menjadi pelaku kasih Kristus. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami, kerendahan hati dan penyesalan kami. Engkau telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi, seperti Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Tetapi kami harus mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali gagal melakukannya. Ampunilah kami ya Allah, karena kami sering dangkal di dalam memahami kasih, sehingga kasih yang kami jalankan kasih yang bersyarat. Kami lebih memilih ego daripada pengorbanan. Kami lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada mengedepankan kehendak Tuhan. Tidak jarang kami membuat tembok. Kasih kami kasih yang sangat eksklusif, yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang kami suka dan kami pilih. Kami tidak berani untuk mengasihi di luar kenyamanan kami. Karena itu ya Bapa, ampunkan kami, pulihkan kami dengan kasih-Mu yang sejati. Biarlah kasih-Mu menginspirasi buat kami, sehingga kami termotivasi untuk bisa menyebarkan kasih-Mu kepada siapapun yang kami jumpai dengan ketulusan dan tanpa syarat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mengakui segala kelemahan kita, segala keberdosaan kita, dan kita mau berjanji untuk hidup bertumbuh dalam kasih Kristus, Allah yang penuh kasih dan rahmat, mengaruniakan pengampunan dosa sebagaimana nyata dalam firman-Nya menurut surat Paulus kepada jemaat Kristen di Efesus, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuhlah kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Yesus membawa
Mari kita berdoa. Hari yang indah adalah ketika kami tidak hanya beribadah di rumah Tuhan di GKI Puri Indah ini. Hari yang terindah adalah ketika kami diundang untuk ikut perjamuan Tuhan. Hari yang indah adalah ketika kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kami mau diingatkan kembali karya penebusan Kristus di kayu salib. Karena itu Bapa, tolonglah mampukan kami untuk mengerti tentang kasih tidak hanya bersifat teoritis tetapi kasih yang operasional. Seperti Kristus yang mengasihi dan seperti Kristus yang memberikan perintah baru. Dan biarlah ini menginspirasi buat kami yang terus menumbuhkan iman kami dan terus membagikan kasih itu kepada siapapun yang kami jumpai. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja dalam hati dan pikiran kami, mengendalikan pikiran kami, mengendalikan hati kami, menguasai perasaan kami, menghadirkan sukacita. Tolonglah hamba-Mu yang punya banyak kerapuhan ini, biarlah lewat peran serta Roh Kudus dengan seizin kuat kuasa-Mu, hamba dan umat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ampunkan segala dosa kesalahan kami ya Allah, layakkan diri kami untuk merespon kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun, Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan. Sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak, Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali.
lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan. 6 saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka, seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi berita semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selama
Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mengundang kita semua berdiri, kita akan membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang, demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Blessing Community.
kami diberi kesempatan oleh Majelis Jemaat GKI Puri untuk bisa melayani di tempat ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah kami memperkenalkan diri secara singkat. Ibu Bapak, kami dari komunitas sahabat-sahabat disabilitas yang terbentuk di tahun 2019. Di sini kalau Ibu Bapak melihat ada kakak-kakak yang juga membantu dalam komunitas Blessing ini untuk mengarahkan teman-teman disabilitas dalam bermain musik. Kami membuat komunitas ini dengan tujuan mengakomodir talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, khususnya talenta bermusik. Ibu Bapak sekalian, kami punya misi untuk bisa memberitahu jemaat, memberitahu masyarakat bahwa teman-teman disabilitas juga bisa berkarya. Teman-teman disabilitas juga dititipkan talenta oleh Tuhan dan mereka bisa mengembangkan talenta itu. Banyak orang yang mungkin berpikiran bahwa teman-teman disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kami ingin menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas dengan keterbatasannya, tapi Tuhan memakai mereka untuk melayani dengan luar biasa. Dan misi ini pun kami terus bawa, kami sudah beberapa kali pelayanan juga di beberapa gereja, dan kami terus bawa supaya jemaat, supaya masyarakat menyadari akan hal itu, dan kami berharap gereja juga boleh berkonsentrasi dengan teman-teman disabilitas, bahkan boleh membuka ibadah bagi disabilitas dan mengakomodir teman-teman disabilitas lainnya. Dalam waktu dekat ini kami akan membawa misi kami ke kota yang tidak terlalu besar, kota kecil. Ini pertama kali kami melakukan edukasi dan mini konser di kota lain. Biasanya kami melakukannya di Jakarta. Tapi kerinduan dari kakak-kakak adalah kota lain juga mengenal tentang isu disabilitas. Di bulan Juni kami akan ke GKI Purbalingga, karena di sana kami ngobrol-ngobrol dengan pendetanya dan di sana beliau mengatakan bahwa ya isu disabilitas belum terlalu diangkat sehingga banyak orang tua juga yang masih denial untuk mengakui bahwa anaknya disabilitas. Ya kami merasa bahwa Tuhan telah titipkan banyak hal dan Tuhan sudah baik bagi kami. Kami ingin berbagi, semoga apa yang kami bagikan di GKI Purbalingga itu boleh menjadi berkat. Ibu Bapak nanti ada booth di depan yang akan ada 2 kakak dari Blessing yang akan menjaga di sana. Ibu Bapak kalau mau ngobrol-ngobrol, mau tahu lebih banyak tentang Blessing Community, silakan monggo tanya-tanya dengan kakak-kakak, atau Ibu Bapak berkeinginan untuk membantu kami dalam menjalani misi kami, dalam pelayanan kami juga sangat-sangat berterima kasih. Biarlah persembahan lagu kami ini boleh menjadi berkat bagi Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Padamu lewati musim hidupku, Tuhan, ku ada saat ini hanya karena kasih setiamu.
lewati musim hidupku. Tuhan, ku ada saat ini hanya karena kasih setiamu. Serahkan seluruh hidupku, lewati waktu, lewati musim, terus ku pegang tanganmu. Hari demi hari, terus ku lalui, hanya bersamamu aku tenang. Lewati waktu, lewati musim, terus ku pegang tanganmu. Hari demi hari, terus ku lalui, hanya bersamamu aku tenang. Hanya bersamamu aku tenang. Hanya bersamamu aku tenang. Kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Makasih ya. Saudara-saudara, menurut kita apa yang menarik dari komunitas Blessing Community ini? Apa yang menarik? Kira-kira apa? Kalau itu ditanyakan pada saya, yang menarik bukan katanya, kalimatnya, bukan lagunya, bukan musiknya. Karena mereka sudah berlatih. Tapi bagi saya menarik adalah keberaniannya. Tampil dalam pujian dan musik. Dalam misi pelayanannya mereka sadar bahwa setiap tampil dari satu gereja ke gereja, tidak semua gereja memberi ruang buat kehadiran mereka. Tidak semua orang tua siap menerima keberadaan kerapuan anaknya, disabilitas. Saya pernah bertemu dengan orang tua yang memang anaknya berkebutuhan khusus. Yang pasti bukan jemaat GKI Puri. Ketika saya tanya, Bapak, Ibu, pernahkah Bapak Ibu bawa anak ke gereja? Maka dia katakan, apa untungnya bawa dia, Pak? Lalu saya kembali mengatakan, dengan dibawa keluar, dengan berinteraksi di dunia sosial, minimal mereka bisa belajar
dunia di luar kehidupan mereka dan dunia luar melihat keberadaan mereka. Dan kemudian dia mengatakan, "Enggak perlu Pak, saya belum siap. Saya malu." Dan tidak semua gereja welcome. Tetapi mereka tidak pernah berhenti membagikan kasih Tuhan, menyebarkan kasih Tuhan. Mereka berharga di mata Tuhan. Di tengah-tengah kerapuhannya, ketidaksempurnaannya, yang Tuhan lihat bukan lagunya, yang Tuhan dengar bukan musiknya, hati yang mau memuliakan Tuhan. Kasih Allah ini selalu mereka temukan dalam setiap musim kehidupan. Kasih Allah hadir menguatkan mereka ketika mereka lemah. Memberikan harapan ketika mereka putus asa. Memberikan keberanian ketika mereka dikuasai ketakutan dan tidak percaya diri. Memberikan jalan keluar ketika jalan buntu persoalan menghadang. Oleh karena itu Bapak Ibu, Blessing Community menurut saya ini salah satu komunitas yang bisa menjadi contoh. Komunitas yang rapuh sama dengan Anda dan saya, rapuh. Tetapi di dalam kerapuhannya mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Kasih Kristus itulah yang menjadi pemersatu komunitas ini. Mereka menjadikan kasih Kristus sebagai pengikat kebersamaan mereka. Kasih Kristus menjadi pemantik semangat hidup mereka. Kasih Kristus membuat mereka sadar bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Di surga nanti nggak ada kelas-kelas, kelas orang normal, kelas orang nggak normal, ada semua. Surga tempat buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka melayani Tuhan karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan melayani mereka. Karena itu Bapak Ibu, melalui kesaksian pujian ini diharapkan kita diberkati oleh kata dan kalimat, khususnya keberanian mereka untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Sehingga kita sadar bahwa sekalipun kita lemah, kita rapuh, kita juga disabilitas, Allah tidak memandang sebelah mata. Allah memberi ruang buat kita untuk menerima kasih itu, mengalami kasih itu, digerakkan kasih itu, diinspirasi. Sehingga kita satu sama lain hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Ini yang menjadi harapan dan nasihat Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan mencoba memfokuskan bacaan Alkitab dari Injil Yohanes. Mengapa hidup saling mengasihi ini penting dan perintah untuk para murid? Dua hal Bapak Ibu yang saya temukan. Yang pertama, di hidup ini tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaannya apa buktinya kalau manusia itu nggak sempurna? Yudas adalah contohnya. Yudas adalah orang dalam Yesus. Orang kepercayaan Yesus, orang yang ditunjuk untuk menjadi bendahara komunitas. Tetapi kenyataannya Yudas mengkhianati gurunya. Yudas menjual gurunya. Karena itu bagi Yesus yang lebih penting adalah memiliki kasih yang sempurna. Seperti Yesus yang mengasihi Yudas.
kasih yang sempurna yang ada di dalam diri Yesus. Bukan mengasihi diri sendiri. Dengan meneladani kasih Yesus yang sempurna, kita yang tidak sempurna, maka kita tidak mempersoalkan ketidaksempurnaan itu. Karena kita dipanggil di dalam ketidaksempurnaan untuk saling mengasihi, saling menjadi berkat, bahkan saling mendoakan dan mengingatkan jikalau kita tersandung kesalahan seperti Yudas. Yang kedua adalah di hidup ini tidak ada kebersamaan yang abadi. Kebersamaan adalah harapan kita, bukan Bapak Ibu? Karena itu kita mengenal pepatah kalau kita tentang kebersamaan, mangan orang mangan sing penting ngumpul. Makan gak makan yang penting kita kumpul. Oleh karena itu kita senang kumpul. Kita senang nongki-nongki. Kita senang healing-healing dan halan-halan. Dengan teman-teman yang punya kesamaan hobi. Yang hobinya suka keroncongan, kumpul, main keroncongan. Yang hobinya suka sepedaan, kumpul sepedaan. Yang hobinya suka kulineran. Yang hobinya senang membaca Alkitab, ada grup WhatsApp Alkitab. Yang hobinya senang suka mancing bersama, yang penting jangan mancing emosi. Yang hobinya suka hiking bersama. Yang hobinya suka main ukulele bersama. Tujuannya apa? Kita bersama-sama, kita senang, kita indah. Tapi semua mengingatkan kita bahwa kebersamaan itu tidak abadi. Berapa lama kita sama-sama, toh pada saatnya kita harus pulang ke rumah. Karena itu maka Yesus mengatakan, hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku bersama kamu. Ini menjadi pengingat kepada para murid. Karena memang waktu ini singkat. Kehadiran Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka harus siap dengan segala resiko. Mereka harus siap dengan segala penolakan. Mereka harus siap jikalau mereka ditangkap, dianiaya, mengalami berbagai kesulitan. Karena tidak ada Yesus bersama dengan mereka. Tidak ada kebersamaan yang abadi. Yang membuat kita tetap kuat dan kokoh di dalam ketidakabadian itu. Adalah ketika kita hidup saling mengasihi. Dengan saling mengasihi itu maka komunitas murid bisa utuh melayani Tuhan. Mereka tidak akan mudah diprovokasi dan diadu domba. Pelayanan memberitakan Injil Kristus akan menjadi maksimal. Karena saling mengasihi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berdasarkan persoalan-persoalan itulah maka Yesus memberikan perintah baru. Atau mandatum novum do vobis. Perintah ini bukan sebuah saran yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan. Perintah ini adalah wajib. Perintah ini adalah harus. Perintah saling mengasihi ini adalah baru. Tapi pertanyaan kita, baru apanya? Kalimatnya sama kan? Saling mengasihi itu kata yang sama kita temukan. Mengasihi itu kata yang banyak ditemukan di Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Lalu apa yang baru yang di sini? 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama disebut baru karena memang Yesus terlebih dahulu mengingatkan bahwa mengasihi itu adalah konsekuensi. Mengasihi itu adalah akibat. Akibat karena apa? Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Yesus mengasihi kita, maka mengasihi itu syarat sebagai murid Tuhan. Karena syarat, maka harus dijalankan.
Karena itu syarat, ya jangan ditolak. Seneng, senep, enggak enak ya telan. Kita harus mengasihi, itu syarat. Dan ini perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, standar mengasihi yang benar bukan dari diri sendiri, bukan kata orang lain, bukan kata di luar, tetapi standar mengasihi adalah ketika kita melihat Yesus menjadikan standar kebenaran dalam mengasihi. Karena itu ketika Yesus menjadikan diri sebagai standar kebenaran dan mengasihi, kita mengenalnya bahwa kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih. Dengan konsep kasih seperti ini kita mengenal tentang pemahaman kita mengasihi sekalipun orang itu menyebalkan, sekalipun orang itu membuat kesal, sekalipun orang itu membuat marah, sekalipun orang itu selalu menolak kita, aku tetap mau mengasihi. Sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah mengasihi. Sebagai konfirmasi karena Kristus sebagai standar kebenaran kasih kita. Jadi mari kita lakukan dengan mengasihi sekalipun. Jangan mengasihi karena dia sudah menolong saya, karena dia sudah membantu saya, karena dia sudah ngasih amplop buat saya, karena dia sudah memberikan pekerjaan buat saya, karena dia sudah menyembuhkan saya. Bukan itu yang diminta Tuhan. Karena yang seperti itu tidak kekal sifatnya. Yang ketiga, mengasihi itu sifatnya universal dan bukan parsial. Ketika Yesus sebelum datang ke dunia, maka kita mengenal bahwa kasih itu sangat-sangat parsial. Kasih itu hanya diberikan kepada umat Israel sehingga kita mengenal bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, ketika Yesus datang ke dunia, maka kasih Allah tidak lagi parsial. Kasih Allah itu individual dan komunal. Kasih Allah itu perfect. Ya pribadi tetapi juga bersama-sama. Kasihnya merangkul semua orang berdosa. Allah mengasihi siapapun dan bagaimanapun. Tidak membeda-bedakan apakah orang disabilitas atau tidak, apakah penatua atau tidak, apakah pendeta atau tidak, apakah memang relawan atau tidak. Semua sama. Oleh karena itu maka para murid harus mencontoh kasih Yesus. Kasih yang tidak lekang oleh waktu, oleh keadaan apapun. Kasih yang membangun, kasih yang menginspirasi, kasih yang membuat orang menjadi berubah mindsetnya, tindakannya. Yang membuat seseorang yang tadinya mencintai dosa menjadi membenci dosa. Latar belakang inilah Bapak Ibu yang menjadikan perjamuan kudus pagi ini menjadi momen penting buat kita. Tentang kasihnya kepada kita. Kasihnya yang dalam, kasih yang panjang, kasih yang tinggi, kasih yang lebar, kasihnya yang tanpa batas, kasih yang selalu mengubah kita, membawa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan, menjadi lebih berkat. Kasih yang selalu relevan buat kita. Dari dulu, sekarang, nanti, dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti punya pergumulan dan persoalan. Pergumulan dan persoalan itu yang kadang membuat kita putus asa. Nyaris kita menyerah kalah. Betapa berat, betapa menyesakkan, betapa menghimpit. Kita mau angkat tangan. Kita semua pasti pernah sedih, kecewa, marah. Ketika kita tidak menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup ini. Ketika tidak ada orang yang peduli dengan kita, ketika tidak ada orang yang mendoakan kita, ketika tidak ada orang yang mau menguatkan kita, ketika banyak orang lebih menyalahkan kita, ketika banyak orang lebih mencari kelemahan kita, kita marah, kita kecewa.
kita frustasi. Kita semua pernah bimbang dan gamang dalam mengambil keputusan. Mana yang benar, mana yang salah. Apa yang mesti aku lakukan, apa yang mesti aku putuskan, mana yang benar, mana yang salah untuk pekerjaanku, untuk kesehatanku, untuk rumah tanggaku, untuk masa depanku. Dalam konteks masalah dan penderitaan seperti itu, Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada kita sekalian, jangan pernah menyerah kalah dengan masalah. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidur mengasihi kita. Telinga Tuhan tidak tuli. Mata Tuhan tidak buta. Perhatian Tuhan selalu tertuju pada kita. Khususnya saat ini kita akan bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus. Ketika kita bersama-sama akan makan roti dari perjamuan kudus, maka kita sama-sama diingatkan bahwa tubuh Kristus diserahkan bagi keselamatan tubuh kita. Ketika kita akan minum anggur perjamuan, kita diingatkan bahwa darah Kristus dicurahkan untuk keselamatan hidup kita. Tetapi ada hal penting yang mau kita syukuri di balik perayaan sakramen perjamuan kudus, yaitu kasih Allah yang menginspirasi buat kita, yang menuntut kita, membawa kita. Di salib itulah kita melihat, mengalami kasih Allah, bahwa Allah akan terus menguatkan kita sehingga kita terus berjalan apapun dan bagaimanapun sesulitnya kehidupan ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kasih Allah yang menginspirasi bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Banyak ruang buat setiap ciptaan Tuhan untuk menyambut, merespon sinar itu. Dan sinar itulah yang membuat semua ciptaan bertumbuh sehat. Kasih Allah tidak ubahnya seperti sinar yang menyapa kita, memberi ruang buat kita. Allah memberikan sinar kasih-Nya ketika kita ada di berbagai ruang persoalan, ketika kita berada di ruang penderitaan, ketika kita ada dalam ruang pergumulan, ruang apapun. Jangan lari dari kasih Allah, karena lewat kasih itulah maka Allah akan membuat iman kita menjadi bertumbuh dewasa. Karena itu Bapak Ibu, jika Tuhan izinkan kita jatuh, maka pasti Tuhan dengan kasih-Nya menginspirasi, juga pasti membuat kita akan bangkit kembali, bangun lagi untuk mengalami kasih-Nya menguatkan. Jika Tuhan izinkan kita dicobai, maka dengan kasih-Nya, kasih-Nya itu pasti membuat kita bisa mengatasi cobaan. Karena kasih-Nya itu berkuasa untuk memenangkan kita dari berbagai bentuk cobaan apapun. Dan jika Tuhan izinkan kita menderita, maka yakinilah bahwa kasih-Nya juga akan membuat kita tangguh dalam menghadapi berbagai penderitaan. Karena lewat kasih-Nya yang kita rayakan melalui sakramen perjamuan kudus, maka di sana Tuhan mau menghibur, Tuhan mau menyembuhkan dari segala penderitaan yang kita alami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berlalu, yang selalu dianugerahkan dalam setiap musim kehidupan kami. Karena kasih-Mu kepada kami, Tuhan punya banyak cara untuk melihat kami, menyapa kami, menghibur kami, menguatkan kami, memotivasi kami. Sehingga kami bisa melewati, bisa mengatasi, bisa memenangkan setiap persoalan penderitaan yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk bisa mempraktekkan kasih yang menginspirasi buat kami, yang tidak membuat kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kami temukan setiap waktu, tetapi kami juga membagikan berkat-berkat Tuhan di dalam kata dan perbuatan kami, sehingga banyak orang boleh kuatkan lewat teladan kasih kami. Banyak orang boleh bisa semakin mencintai Tuhan karena perbuatan kasih kami. Dan karena itu juga kami berdoa untuk blessing community. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan juga menganugerahkan talenta kepada mereka, kepada anak-anak dan orang tua yang menjadi support system buat mereka. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkati perjalanan pelayanan blessing community. Kau berkati para pembina, pelatih, orang tua, agar dimanapun blessing community ini berada, bukan hanya menjadi suatu sarana edukasi buat setiap kami yang punya pergumulan karena kami memiliki keluarga yang disabilitas, tetapi kami juga dikuatkan bahwa kasih Tuhan itu selalu ada buat kami ketika kami mau terus saling mengingat dan mendoakan. Berkati Tuhan blessing community ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan, kami sadar bahwa krisis belum berakhir dalam kehidupan dunia. Banyak hal yang membuat kami perlu waspada, mengantisipasi. Karena itu hadirkan gereja agar tidak hanya melihat ke dalam diri sendiri, tapi mampukan gereja juga melihat keluar, menyuarakan suara kenabian, dan juga menghadirkan kasih, menegakkan kehadiran, dan menghadirkan kebenaran. Karena itu berkati para pemimpin kami untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia yang diberkati Tuhan, Indonesia yang maju dan sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan internal GKI Puri. Tanggal 24 Mei akan ada kegiatan seri pengembangan soft skill dengan tema investasi keuangan dengan hikmat. Tanggal 26 Mei akan ada persekutuan usia indah dengan tema berdamai dengan masa lalu. Tanggal 27-29 Juni akan ada retreat pra remaja dan remaja dengan tema bertumbuh dalam Kristus. Dan juga ibadah malam Prapentakosta pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni dengan tema melayani lebih sungguh. Bapak berkati setiap program kerja yang sudah direncanakan, agar program itu mengantar umat, membuat umat boleh semakin bertumbuh dan berbuah, hidup umat boleh saling mengasihi dan menjadi berkat satu sama lain. Kami juga hari ini bersyukur bersama Ibu Maria Magdalena yang boleh menjadi jemaat GKI Puri Indah.
Kau berkati Ibu Maria di dalam kesehariannya, berkat Tuhan menyertainya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Kami teringat untuk Bapak Sunardi Kendal Gunawan, untuk Saudara Dapin Wijaja, untuk Bapak Yeremia Kenneth Rahajo, untuk Saudari Angelika Silitonga. Berkati Tuhan, biarlah dengan bertambah usia, maka yang berulang tahun pun menjadi bertambah hikmatnya. Diberkati untuk memberkati, Tuhan berkati apa yang menjadi doa dan harapnya. Kami juga berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang punya pergumulan dengan kesehatan. Kami teringat untuk Ibu Rosmaida. Tuhan tolong sembuhkan kakinya, Tuhan sehatkan dia. Kami juga berdoa untuk Ibu Nelly. Tuhan juga boleh menguatkan, menyembuhkan, menyehatkan. Kami teringat untuk Ibu Rita Johan. Tuhan berkati, sehingga pada saatnya Tuhan juga memberikan yang terbaik, kesembuhan yang Tuhan anugerahkan buatnya. Kami berdoa untuk Om Alis, untuk Pak Haldi, untuk Bapak Hotman Manurung. Tuhan Kau berkati. Kami juga percaya keluarga dipakai Tuhan untuk menolong, memotivasi. Tuhan juga berkati obat yang mereka pakai dan minum. Dan kami juga teringat untuk Saudari Tania, yang hari Selasa tanggal 20 Mei akan menjalani operasi kaki di Rumah Sakit Cipto. Tuhan juga berkati segala persiapannya. Berkati Ibu Ali dan Ibu Mul, sehingga boleh mereka hadirannya menjadi penguat yang juga bisa menjadikan support system buat Tania. Kami percaya Tuhan berkati dokter yang menanganinya, Tuhan juga menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan untuk Pak Rianto, untuk Bapak Halim Gunawan, untuk Pak Alfon, untuk Pak Sutindra. Tuhan pulihkan terus agar saudara-saudara kami ini boleh bisa beraktivitas dan kasih Tuhan menyertainya. Ya Bapak, itulah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan dengan didasari oleh firman Tuhan sebagai Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur kepada namamu, sebab engkau baik ya Tuhan. Dengan mengantarkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian KJ 287A, Sekarang Bersyukur. Segala
Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau baik, menyertai, memberkati kami sehingga kami bisa hidup sampai saat ini dan bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan terimalah persembahan yang kami berikan ini untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, melalui kematian Yesus di kayu salib, Allah memberikan kasih-Nya dan selalu memberikan inspirasi buat kita untuk berubah dan juga menjadi berkat. Karena itu mari kita sambut perintah baru untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Ya Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang dalam anugerah-Nya, bersama dengan Roh Kudus telah mengasihi kita, menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya Allah Trinitas menghibur, menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya.
diciptakan dengan seluruh gambar Allah yang sempurna. Dalam perjalanan waktu hidupku, tak satu pun dapat mengubah gambar diriku. Ku tetap berharga. Kau istimewa, ku istimewa. Ku mau selalu bersyukur atas anugerah yang kau berikan padaku. Ku mau selalu berikan dirimu hidupku sebagai tanda syukur padamu. Tuhan ciptakan dengan indah, ku diciptakan dengan seluruh gambar Allah yang sempurna.